Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang sama-sama kami hormati Ibu Maisri Lena, SPD MPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah perencanaan pembelajaran, serta teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asni Khairyah Nasution, Atika Prastiwina Harahap, Sinta Febriasni, dan saya sendiri Tuti Erawati akan mempresentasikan materi mengenai pengertian silabus pembelajaran, prinsip pengembangan silabus, serta tahapan pengembangan silabus. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian silabus pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Asni Khairyah Nasution. Kepada Saudari Asni, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Asni Khairyah Nasution akan mempresentasikan mengenai pengertian silabus pembelajaran. Yang pertama ada menurut Muslik tahun 2007 yang mengatakan bahwa silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran. Kemudian pendapat kedua oleh Sanjaya tahun 2007 yang menyatakan bahwa silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Kemudian pendapat ketiga menurut Yulailawati tahun 2004 yang mengatakan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian pendapat keempat menurut Salim tahun 1987 yang mengatakan bahwa silabus ini merupakan garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi materi pembelajaran. Dan yang kelima, menurut Mulyasa tahun 2010 yang menyatakan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 tentang pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan silabus harus mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua, yaitu relevan, yaitu kupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat keperkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu sistematis, yaitu komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Prinsip keempat yaitu konsisten. Konsisten ini merupakan komponen di dalam silabus yang nampak hubungan yang konsisten. Kemudian prinsip kelima yaitu memadai, yang merupakan cakupan komponen silabus cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam yaitu aktual dan kontekstual, yaitu bahwa cakupan komponen silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutasi. Prinsip yang ketujuh yaitu fleksibel, yaitu komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh ini merupakan komponen silabus yang mencakup keseluruhan ranah kompetensi
yang merupakan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengembangan silabus tidak lepas dari acuan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan silabus didasarkan pada sekurang-kurangnya 6 peraturan, yaitu yang pertama peraturan dari Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian peraturan kedua yaitu peraturan dari Permendikbud nomor 64 tahun 2013 yang tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya peraturan menurut Permendikbud juga nomor 60 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Keempat, peraturan Permendikbud nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Selanjutnya, peraturan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Dan peraturan ke-6 yaitu Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Asnia Khairiah Nasution yang telah mempresentasikan materi mengenai pengertian silabus dan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu materi mengenai tahapan pengembangan silabus yang akan dijelaskan oleh Saudari Hatika Prastiwina Harahap. Kepada Saudari Hatika, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Hatika Prastiwina Harahap dengan NIM 2012-9034 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahapan pengembangan silabus. Yang pertama, tahapan pengembangan silabus KTSP, langkah-langkah pengembangan silabus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, ketertarikan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, potensi-potensi peserta didik. Yang kedua, referensi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan pembelajaran. Yang keempat, ritual peserta didik. Yang kelima, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keenam, struktur keilmuan. Yang ketujuh, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi. Dan yang ke-8, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakupan hidup yang perlu dikuasai peserta didik, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, di antaranya. Pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang terakhir, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan
pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Kemudian selanjutnya merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan indikasi pencapaian kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi dasar ditandai dengan perubahan perilaku yang terukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran suatu pendidikan. Kompetensi daerah. Indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis, lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas proyek dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian dini. Dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan. Penilaian memberi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian diantaranya, satu, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, dan kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria yang berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hetika Prastina Harahap yang telah menjelaskan mengenai tahapan pengembangan silabus. Selanjutnya masih mengenai tahapan pengembangan silabus yang akan dipresentasikan oleh Saudari Sinta Febriasni. Kepada Saudari Sinta Febriasni kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Febriasni dengan NIM 20129208 akan melanjutkan materi dari Saudari Hetika tadi. Yang ketiga yaitu sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum serta untuk mengetahui kesulitan siswa. Yang keempat, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Program remedi bagi peserta didik yang memiliki kompetensi di bawah kriteria ketuntasan dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Yang kelima, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi dalam bentuk keterampilan proses, mencari informasi di lapangan dengan teknik wawancara atau observasi. Tahapan pengembangan silabus yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan waktu yang diperoleh untuk setiap mata pelajaran per minggu, dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan kemampuan yang beragam. Tahap yang ketujuh yaitu menentukan rujukan, objek, dan bahan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan silabus kurikulum 2013. Langkah-langkah pengembangan silabus kurikulum 2013 untuk sekolah dasar di antara lain yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI atau keterangan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran
keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan, dan lokasi waktu. Tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam kerangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar ini maksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Yang keempat yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil kerja berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Tahapan yang kelima, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Tahapan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan belajar, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sinta Febriasni yang telah menjelaskan mengenai tahapan pengembangan silabus. Untuk daftar rujukan dari materi kami dapat teman-teman lihat pada slide yang telah kami paparkan. Baiklah, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Adapun sebagai kesimpulan dari presentasi kami pada kesempatan ini, yaitu silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dalam pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan silabus, yaitu prinsip ilmiah, relevan, atau kedalaman suatu materi, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh. Adapun tahapan pengembangan dari silabus dalam presentasi kali ini, kami menjelaskan tahapan pengembangan silabus KTSP dan K13. Adapun tahapan pengembangan silabus KTSP yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik peserta didik. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Yang keenam, yaitu menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar. Serta yang ketujuh, menentukan rujukan, objek, bahan, serta sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tahapan pengembangan silabus pada kurikulum 2013, langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran.
Yang keempat, penentuan jenis penilaian. Yang kelima, menentukan alokasi waktu. Dan yang keenam, yaitu menentukan sumber belajar. Baiklah, sekianlah presentasi dari kami, kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.